mungkinkah Palestina merdeka? Dan apa yang menjadi kunci utama untuk bisa mereka merdeka? Ya, tentu mungkin ya. Saya optimis dalam waktu dekat Palestina bisa merdeka. Tapi mungkin yang perlu kita pahami bersama adalah musuhnya Palestina itu sangat kuat. Musuhnya Palestina itu Israel kan. Israel didukung oleh negara-negara kapitalis terbesar di dunia, Amerika Serikat, Eropa, dan dukungan dananya sangat besar. Artinya kalau kita berharap Palestina sendiri yang berperang melawan Israel, nggak bisa gitu. Itu Israel itu jadi dan kekuatan kapitalisme dunia ini itu kan dia melakukan banyak eksploitasi sumber daya alam itu kan di seluruh dunia ya. Artinya gini, Israel Palestina itu seolah garda terdepan bagi perjuangan negara-negara berkembang, negara-negara selatan yang selama ini dieksploitasi oleh kekuatan barat ini kan gitu ya, kekuatan kapitalisme barat ini. Artinya untuk melawan Israel dan kekuatan-kekuatan di belakangnya, itu Palestina harus didukung oleh semua negara-negara selatan gitu, yang sebenarnya juga menjadi korban yang sama dari sistem ini gitu ya. Dan saya pikir kesadaran untuk ke arah itu udah semakin muncul gitu, dan mudah-mudahan semakin membesar sehingga bantuan ke Palestina itu semakin membesar, bantuan kepada perjuangan Palestina semakin membesar, dan harapannya ya Palestina akan merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih tetap setia bersama channel Inspirasi Story of Life Turning Point. Cerita kita kali ini akan menghadirkan tamu dengan segudang pengalaman dan keberanian di bidangnya, yaitu terkait dengan politik internasional, terutama politik seputar konflik di Timur Tengah. Beliau adalah seorang dosen hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, mantan wartawan, dan juga aktivis dalam pergerakan kemerdekaan Palestina. Baik, saya perkenalkan lebih jauh seorang perempuan pemberani di bidang politik internasional, Dr. Dina Y. Sulaiman, SS MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Saya terus terang tidak sengaja mengundang Ibu, karena saya butuh keberanian untuk mengundang Ibu. Karena beberapa orang yang saya undang di podcast ini, ya alhamdulillah, beberapa profesor, beberapa CEO saya undang, saya WA, dan mereka berkenan. Saya coba nih, topiknya sedang lagi hot, lagi ramai diperbincangkan, dan memang ini terkait juga dengan kita sebagai bangsa, yaitu terkait dengan kemerdekaan Palestina. Dan saya mengundangkan diri WA itu, dan saya mudah ternyata Ibu berkenan hadir. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih, senang bisa di sini. Alhamdulillah. Yang berbeda mungkin dari podcast ini, mungkin kita akan tentang juga terkait dengan kisah kehidupan Ibu di waktu kecil, sehingga sampai ke jadi seorang ahli pakar di bidang politik internasional. Saya membaca CV Ibu, ternyata Ibu lahir di Semarang, betul? Iya betul, lahir di Semarang, dari lahir sampai kelas 5 SD, terus pindah ke Padang. Pindah ke Padang? Iya, sama orang tua. Kemudian tamat SMA diterima di Bandung, kuliah di Bandung. Dapat orang Sunda, jadi terus di sini terus di Bandung. Iya. Jadi masa kecil lahir di Semarang, lalu kemudian kembali ke Padang. Kemudian itu adalah orang tua Ibu asli Padang. Iya, orang tua saya memang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, lalu kemudian keterima di Unpad. Waktu itu awalnya dari jurusan HI atau sastra Arab awalnya, ya. Itu pilihan ketiga itu. Saya kan SMA-nya dulu jurusan fisika ya. Dulu kan ada fisika, biologi ya, terus bahasa kan. Nah, saya di fisika. Jadi seperti pada umumnya lah, anak-anak fisika pasti pengennya ITB ya kan. Cuma ya diterimanya di sastra Arab. Ya sudah, waktu itu almarhumah ibu saya tuh yang menguatkan. Jadi tadinya saya orang tua saya juga nggak mau, bilangnya lah kenapa sastra Arab, apanya gitu mau dipelajari gitu kan.
yaudah di swasta aja gitu kata papi saya tuh. Terus tapi kata almarhumah ibu tuh, lo bahasa Arab itu bahasa yang paling istimewa, paling bagus, nggak apa-apa belajar aja kata ibu saya gitu. Jadi ya udah berangkat ke Bandung. Belajar di Unpad di sastra. Iya, awalnya sastra Arab ya. Jadi belum ada ketertarikan waktu sampai itu ke dunia politik. Belum. Jadi ya waktu itu saya cuma ya menjalani hari-hari belajar, yang penting saya bisa, karena berat ya, karena kan tidak ada basic bahasa Arab sama sekali, betul ini ya, kecuali baca Quran aja gitu bisa kan. Tapi kemudian cita-cita saya ya pokoknya lulus dengan nilai tinggi, dapat beasiswa ke luar negeri. Tadinya seperti itu aja tuh. Dan ketika sudah tamat ya alhamdulillah waktu itu saya juga sempat dapat beasiswa ke Jepang juga untuk short course gitu ya. Nah kemudian tamat, saya cari beasiswa ke berbagai negara, dapatnya di Iran. Ya dapat beasiswa S2 di Iran. Di bidang apa? Waktu itu hukum Islam ininya. Tapi nggak saya selesaikan, kuliahnya nggak sampai tamat waktu itu ya. Terus habis itu bekerja di Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB ya, di IRIB sebagai jurnalis. Waktu itu mereka butuh orang yang bisa bahasa Farsi, Inggris dan Indonesia. Jadi pas ada lowongan ya saya kerja akhirnya di sana. Nah karena tiap hari kan yang dibahas tentang Timur Tengah ya, maksudnya tentang Palestina, tentang Irak, tentang Iran itu sendiri. Nah akhirnya muncullah ketertarikan di bidang politik, geopolitik internasional. Oh iya, terima kasih. Seru ya. Jadi awalnya sebetulnya ketertarikan ke dunia politik internasional karena pekerjaan. Iya awalnya karena pekerjaan, betul. Setelah itu Ibu mulai ada ketertarikan lebih jauh sampai sekolah lagi S2 dan S3 di hubungan internasional. Iya betul. Jadi waktu itu sudah ada karena S2-nya nggak selesai juga kayak ada utang ke orang tua gitu ya, karena saya pergi ke Iran waktu itu rencananya mau S2 tapi malah bekerja gitu kan. Nah terus jadi saya waktu mau pulang ke Indonesia tuh sudah ada rencana, oke, nanti saya begitu pulang saya akan kuliah lagi. Alhamdulillah waktu itu kebetulan pas saya pulang di Unpad itu dibuka S2 hubungan internasional, jadi saya angkatan pertama waktu itu. Jadi masuklah ke HI Unpad. Terus setelah selesai, dan waktu kuliah itu saya merasa memang itulah passion saya. Jadi kayak tanpa saya ketahui pas saya mulai kuliah di HI itu kayak ikan kecemplung di air gitu ya. Ini semua yang saya tuliskan sebelumnya, rajin menulis sebelumnya, analisis politik, tapi kan ala jurnalis ya, maksudnya tidak pakai teori apa, yang teori HI itu kan belum kenal. Tapi setelah belajar, berarti benar yang saya tulis kemarin gitu ya. Saya mendapatkan ini ya, banyak istilahnya dukungan teoritis lah dari apa yang selama ini sudah saya tulis. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi saya sengaja ngobrol ini tentang cerita-cerita tentang Ibu di masa kecil sampai sekolahnya, sebelum kita masuk ke topik yang agak berat nih terkait dengan Palestina. Jadi kita mendapatkan insight atau cerita dari Ibu terkait dengan sejarah awal sebenarnya konflik antara Israel dan Palestina itu seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara Palestina itu sejak awal daerah itu disebut Palestina gitu ya. Kalau kita lihat peta-peta kuno gitu, bahkan saya pernah melihat ini ya Alkitab, dikasih sama teman saya orang Katolik, dia kasih Alkitab yang kuno gitu, petanya ya Palestina itu gitu ya. Daerah itu disebutnya Palestina. Nah kemudian di tahun 1820-an ya itu ada pemikir, dia orang Yahudi tapi sebenarnya tidak berpikiran religius ya, dia lebih malah ateis sebenarnya. Theodor Herzl itu dia jurnalis dan penulis. Nah dia mulai itu mengemukakan ide-idenya, karena waktu itu kan memang Yahudi di Eropa itu memang menjadi problem bersama ya gitu. Jadi dianggap
dianggap pariah lah kita, orang-orang yang nggak diajak, pokoknya inilah dihina, dipinggirkan, dibenci gitu ya. Jadi dia bilang, wah kalau kayak gitu kayaknya perlu ada negara khusus Yahudi nih gitu. Nah dia awalnya tidak bilang harus di Palestina, tapi perlu negara khusus Yahudi. Kemudian dia jual lah idenya itu ke orang-orang kaya, orang-orang kaya Yahudi. Nah kalau kita lihat surat-suratnya gitu, tulisan-tulisannya itu dari awal tidak berbicara soal ini negara agama, ini negara apa yang berdasarkan Alkitab gitu, enggak, tapi lebih ke misalnya dia bilang kalau kita ada negara khusus Yahudi nih di Timur Tengah gitu ya, ini akan membantu pemerintahan Inggris untuk. Tapi udah di-mention tuh di Timur Tengah. Awalnya tidak, tapi kemudian kemudian yang baru-baru itu kemudian kepada Inggris terutama membujuk Inggris untuk mau mendukung ide ini, itu lebih dikaitkan dengan kolonialisme. Nah, jadi ini akan menjaga kepentingan Inggris di Timur Tengah gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya tahun ini itu kan tadi 1800-an ya. Terus ini berputar-putar idenya, banyak banyak apa itu namanya penerusnya gitu. Nah, di 1921 nih. Nah, itu udah panjang. Jadi awalnya sih Herzl tidak bicara soal negara dulu ya. Oke, boleh di Palestina, boleh di Argentina gitu loh dia. Tapi penerus-penerusnya akhirnya ide itu terus bergulir. Nah, akhirnya narasi yang disampaikan tuh lebih ke narasi neokolonialisme sebenarnya, melanjutkan melanjutkan dominasi Inggris, Prancis di Timur Tengah, nah kayak gitu. Nah akhirnya 1921 kan, akhirnya setujulah Inggris. Oh ya memang perlu nih ada entitas baru di Timur Tengah yang menjaga kepentingan kita gitu. Nah itulah mulailah diseriusi ya. Bunyi deklarasi itu adalah kesepakatan membentuk rumah nasional untuk kaum Yahudi. Iya, dan yang menarik di dalam deklarasi yang sama itu kan ada kalimat bahwa jangan sampai ada komunitas-komunitas asli yang menjadi korban di situ. Jadi sebenarnya Inggris juga udah tahu dari awal karena di situ kan entitasnya Palestina, ada yang Muslim, Yahudi, dan Kristen. Kalau dibentuk sebuah entitas baru di tengah-tengah pasti ada perlawanan kan. Makanya disebut di situ jangan sampai mengorbankan penduduk asli gitu kan. Tapi kan itu tidak terjadi dalam prakteknya ya. Jadi itu 1921. 1917 ya saya pikir 1921 itu mulai mandat Inggrisnya kan. Ya, jadi secara resmi akhirnya setelah Perang Dunia I berakhir 1921 itu Inggris oleh LBB, Liga Bangsa-Bangsa, diserahi mandat istilahnya, diserahi penguasaan atas Palestina. Dan itu hampir berbarengan dengan kejatuhan Ottoman. Iya kan, Perang Dunia I itu Ottoman kalah, Inggris menang kan, jadi Inggris dan Prancis menang, sehingga wilayah-wilayah yang tadinya di bawah kekuasaan Ottoman jatuhlah ke tangan Inggris dan Prancis, mereka bagi-bagi. Nah untuk Palestina dipegang oleh Inggris. Nah 1921 itu ya, 1921 dimulailah upaya-upaya yang serius ya untuk melaksanakan rencana pembentukan Israel ini. Dan itu berlanjut terus, dan ada perlawanan sebenarnya dari orang Palestina. Orang-orang Arab Palestina itu melawan dan bahkan berperang juga. Karena mereka tahu nih rencana ini, mereka akhirnya ketahui kan. Karena juga mendatangkan orang-orang Yahudi besar-besaran dari berbagai kawasan dari Eropa. Ya akhirnya mereka juga melakukan perlawanan dan perang juga. Dan kita kalau dihubungkan sama Indonesia, tahun 38 waktu itu kita masih dijajah. Tahun 38 ulama-ulama NU itu sudah menyerukan kepada jamaah umat Islam di Indonesia untuk bantu Palestina. Padahal kita belum merdeka. Ya tahun 38 tidak ada internet ya. 1938. Iya. Tidak ada internet, maksudnya informasi itu berjalan sangat lambat kan. Betul. Tapi waktu itu ulama kita sudah punya kesadaran geopolitik, solidaritas antar umat, persamaan nasib ya sebagai sesama bangsa terjajah. Itu diumumkan secara resmi, kita harus bantu orang-orang Palestina yang sedang berjuang untuk melawan Inggris.
Jadi Ibu tahu siapa yang memberikan itu fatwa itu? Pasha. kayaknya bisa di Google ya, ada di tulisan saya. Enggak. Yes. Salah satu itu. Iya, nanti mungkin nanti bisa dikasih subtitle. Saya lupa namanya. Itu tahun 1938 Betul. ya. Dan eskalasi konflik itu memang puncaknya tahun 47 ya, di awal yang itu yang. Iya, jadi kan 45 Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua berakhir 45 kan. Terus ada Holocaust ya, dana Holocaust di Jerman. Itu dipakai untuk ini ya. Holocaust memang ada gitu kan, memang betul Nazi Jerman membunuh orang-orang Yahudi, tapi hal ini digunakan untuk mendorong orang-orang Yahudi Eropa untuk pindah besar-besaran ke Palestina. Awalnya kan orang-orang Yahudi Eropa nggak semuanya juga mau. Kalau kita bayangkan mereka udah tinggal di Eropa, terus diajak pindah nunjuk ke sana di Palestina gitu kan, tidak semuanya mau. Tapi ketika ketakutan yang sangat besar akibat ada Holocaust, akhirnya mulailah semakin banyak lagi yang pindah ke Palestina. 45 itu PBB berdiri, jadi setelah Perang Dunia berakhir PBB berdiri. Nah, kemudian 47 baru PBB bersidang, karena kan semakin panas di Palestinanya, karena perlawanan orang Palestina juga semakin keras juga. Sementara pihak Yahudinya, pihak Zionisnya ini juga semakin keras juga, karena semakin ayo sekarang sudah waktu bikin negara gitu kan. Akhirnya Inggris mengembalikan urusan tanggung jawabnya atas Palestina itu ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan Keamanan PBB tahun 47 itu sidang, lalu memutuskan Palestina dibagi dua. Nah, 55%-nya untuk Israel. Jadi lebih banyak tuh untuk Israelnya, padahal jumlah penduduknya 2 kali lipat orang Arabnya gitu ya. Jadi sebenarnya cuma setengah. Mereka hanya menguasai 6%. Iya, iya memang awalnya sedikit, terus berdatangan, iya. 55% untuk Israel. Batas wilayah Palestina yang terus menyempit itu sebetulnya yang terjadi itu selalu apakah melalui aneksasi, Israel menduduki, melakukan peperangan, atau melalui lobby-lobby seperti perjanjian-perjanjian? Iya kan, kalau menurut resolusi tahun 47 itu yang tadi itu ya 55 dan 45. Kemudian yang terjadi kan orang-orang negara-negara Arab langsung ini ya angkat senjata juga gitu. Nah, itu yang disebut oleh Israel disebut perang kemerdekaan itu. Sebenarnya yang terjadi itu kan hal yang sangat wajar ya. Tiba-tiba ini sebuah negara, sebuah wilayah, tiba-tiba muncul satu negara baru berdasarkan keputusan di New York. Dan waktu itu negara Arab nggak ada yang setuju satupun untuk mendirikan negara baru ini. Jadi sejak awal memang sudah berkonflik, sudah ada ketidaksetujuan gitu kan. Akhirnya mereka waktu itu juga solidaritas sesama Arab juga masih sangat tinggi kan. Jadi akhirnya mereka negara-negara Arab ini angkat senjata, peranglah melawan Israel, tapi kan kalah. Nah, dalam kekalahan ini akhirnya wilayah yang tadinya harusnya menjadi negara Palestina akhirnya diduduki juga oleh Israel gitu. Dan kemudian nanti tahun 67 juga ada perang lagi. Jadi semakin banyaklah wilayah yang diduduki oleh Israel. Nah, kemudian tahun yang paling berperan itu dalam kondisi demografi hari ini itu perjanjian Oslo tahun 94. Nah, ya. Jadi waktu itu kan perlawanan orang Palestina kan terus-menerus, mereka melawan terus dalam keadaan sesulit apapun, mereka terus melawan. Jadi waktu itu ada intifada, kita pasti pernah dengar ya, itu perlawanan mereka hanya melawan dengan batu gitu ya, tapi itu juga sudah membuat Israel sangat terdesak sehingga Amerika Serikat kemudian mensponsori perjanjian Oslo ini. Nah, waktu itu kalau berdasarkan banyak ini ya pengamat politik atau misalnya kalau salah satu yang bisa saya kutip ini ya Hanebus ya, dia itu bilang itu memang ada kesalahan dari pihak Palestinanya. Kenapa kok mau setuju gitu ya dengan perjanjian itu? Jadi perjanjian itu sama sekali tidak menyebut tentang pengembalian para pengungsi. Padahal kan itu masalah terbesar saat ini itu pengungsi, orang-orang Palestina itu kan diusir dari wilayah mereka.
menurut resolusi tahun 47 nomor 194 itu sudah ada orang-orang yang terusir ini berhak untuk kembali. Atau kalau mereka tidak kembali berhak mendapatkan ganti rugi. Dari tahun 47 sampai sekarang kan nggak pernah dilaksanakan. Nah, di perjanjian Oslo itu pengungsi tidak dibahas, dan kemudian juga pihak Palestina itu setuju mengakui Israel dengan kompensasi. Israel juga mengizinkan dibentuknya pemerintahan Palestina yang disebut Palestinian Authority, itu otoritas Palestina. Padahal otoritas Palestina itu cuma dikasih wilayah hanya sekitar 18%. 18%. Iya. Jadi di tepi barat itu 18%-nya itu boleh dikontrol oleh pemerintahan otoritas Palestina ini, tapi wilayah lain itu ada tentara Israel di situ. Jadi wilayah semakin mengecil karena perjanjian. Perjanjian yang Oslo ini ya, jadi yang 18% ini berdasarkan Oslo. Nah, sisanya itu kan tentara Israel ada di sana. Nah, yang dilakukan oleh tentara Israel adalah mengusir orang-orang Palestina di tepi barat itu, lalu di tanah yang sudah dikosongkan dibangun permukiman. Kemudian nanti di wilayah lagi diusir lagi, dibangun permukiman. Jadi saat ini makanya kalau kita lihat di peta tinggal hijau-hijau sedikit-sedikit itu karena wilayah yang lain itu sudah dijadikan permukiman Israel. Padahal itu kan tepi barat itu harusnya kalau ikut perjanjian PBB atau deklarasi PBB tahun 47 itu kan wilayah Palestina. Betul. Jadi sekarang ini fakta di lapangan ya, yang disebut Palestina itu adalah Gaza yang diblokade full dan tepi barat yang 80%-nya itu diduduki oleh Israel, dan ada permukiman-permukiman di situ yang ilegal menurut Konvensi Jenewa. Jadi kalau menurut Konvensi Jenewa, daerah yang diduduki oleh pasukan asing tidak boleh ada pengambilan properti, tidak boleh ada perubahan demografi. Nah, yang dilakukan oleh Israel kan mendatangkan orang-orang Yahudi Zionis ke tepi barat, dikasih rumah gitu kan. Nah, terus pokoknya dilindungi seluruhnya, fasilitas lengkap. Sementara yang orang-orang Palestina di tepi barat itu, jadi misalnya gini, sebuah desa, tiba-tiba di tengah desanya sudah ada permukiman baru, jadi mereka harus berkeliling gitu, nggak boleh lewat ke situ. Jadi mereka mau ke desa sebelah, kadang-kadang harus lewat jauh sekali, mau ke sekolah, mau ke rumah sakit. Tapi kalau sudah tiba-tiba dihadang ada real estate milik orang Zionis, ya nggak bisa lewat. Nah, itu pelanggaran HAM-nya, jadi banyak poinnya ya. Jadi pelanggaran tadi Konvensi Jenewa, kemudian pelanggaran HAM dari sisi lalu lalang orang sangat dibatasi, terus apartheid, kan disebutnya apartheid juga. Kenapa? Karena ada jalan yang mulus, lebar. Oh, itu nggak boleh lewat tuh orang Palestina. Oh, gitu. Iya. Jadi ada jalan yang mulus lebar khusus orang-orang Israel. Khusus orang-orang Israel. Sementara orang-orang Palestina kadang lewat jalan yang kecil dan itu dikerangkeng dengan kawat gitu ya. Dan lewat atau tidaknya itu atas dasar izin tentara Israel. Kadang mau ke sekolah pun gitu ya, anak-anak kecil mau ke sekolah itu juga harus berhadapan dengan tentara Israel karena ternyata misalnya sekolahnya di kampung sebelah, ada checkpoint di situ, ya. Lewati yang tadi real estate yang dibangun dahulu. Itu makanya karena itulah disebut ada Amnesty International, Human Rights Watch itu sudah menyatakan bahwa ini apartheid gitu ya. Pemerintahan Israel itu melakukan apartheid di Palestina. Oke. Nah, kan puncak yang kalau kekiniannya saya baca itu memang ada perang baru antara Israel dan, kalau media nyebutnya Israel dan Hamas gitu, yang pecah di tanggal 7 Oktober 2023. Nah, dari sejak itu Israel melakukan serangan yang luar biasa, bertubi-tubi, sampai media sekarang sudah menyebut ini sebuah genocide, ethnic cleansing ya, jadi percobaan untuk habisi etnik tertentu. Dan saya izin membacakan dahulu apa yang terjadi 180 hari setelah pecahnya perang di Israel dengan Palestina tanggal 7 Oktober 2023 sampai tanggal 3 April 2024. Yang terjadi adalah yang terbunuh selama 180 hari itu adalah 41.496 orang. Di antaranya 15.370 itu adalah anak. Yang mengalami cedera 77.000
orang. Jurnalis yang terbunuh itu sampai 136 orang. Yang mengalami terlantar karena perang 2 juta orang. Total rumah yang hancur adalah 122.500 rumah. Total rumah yang hancur sebagian 269.700 rumah. Kantor pusat pers yang hancur atau rusak itu 177. Sekolah yang rusak 443 sekolah. Fasilitas industri yang hancur 2.217. Masjid yang rusak itu 647 masjid, gereja yang rusak 3, staf kesehatan yang menjadi sasaran, diantaranya meninggal 349, yang mengalami cedera 520 orang, fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran 301, 29 rumah sakit dihancurkan, 69 klinik, dan 203 ambulans, dengan keterangan bahwa tidak ada satupun sampai sekarang rumah sakit di Palestina yang beroperasi dengan baik. Situs warisan budaya yang dihancurkan 200. Pekerja pertahanan sipil yang meninggal adalah 198, 42 diantaranya meninggal dan 159 cedera. Tahanan atau orang yang dihilangkan secara paksa adalah 3.890 orang. Jadi faktanya luar biasa. Sehingga banyak media, banyak movement atau gerakan-gerakan di barat ataupun di timur sekarang menganggap ini sebagai genocide. Jadi gerakan untuk pembersihan etnis. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di awal konflik besar ini di tahun 2023, 7 Oktober 2000? Ya. Baik, jadi kalau sekarang kan 19 April ya? Iya, 19 betul. April itu sudah hari ke-196. Hari 196. Iya. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak lagi ya. Iya, betul. Nah, kalau ini saya akan bacakan ya, kalau genocide itu adalah pembunuhan yang disengaja terhadap sekelompok orang dari bangsa atau etnis tertentu gitu ya, dengan tujuan untuk menghancurkan atau menghancurkan atau melenyapkan bangsa itu gitu ya. Nah, kalau istilah hukumnya gitu ya, kalau kita lihat di konvensi mengenai genosida itu ada istilah dia pakai kalimat intention. Jadi berniat. Berniat. Jadi definisinya itu tindakan yang berniat untuk ya. Nah, itulah yang dibahas di ICJ kan. Di pengadilan internasional kan, Afrika Selatan mengajukan tuntutan kepada ICJ dengan tuduhan bahwa ini Israel melakukan genosida. Nah, pihak Israel dia bilang, lah kan kami tidak berniat. Dia menggunakan kata intent itu, niat itu. Mana kami nggak berniat? Buktinya kami sebelum mengebom, kami melemparkan dulu leaflet pengumuman. Ya, itu pembelaan yang mereka lakukan. Kami melemparkan leaflet dan kami akan mengebom duluan. Berarti kan kami nggak berniat. Dia bilang gitu, itu. Tapi pihak Afrika Selatan dengan segala bukti, dan itu menurut saya itu luar biasa. Jadi ini adalah sebenarnya kita sudah tahu semuanya, publik sudah tahu karena itu kan terdokumentasi menit per menit ya. Bahwa ini terjadi pengeboman di sini. Tapi yang dilakukan oleh tim hukum Afrika Selatan itu menyusunnya dalam sebuah dokumen hukum, seluruh bukti-bukti yang ada itu, sehingga dia sudah ngomong ini sudah berniat. Dari mana kita tahu Israel sudah berniat melakukan pembunuhan tersebut? Karena pernyataan-pernyataan resmi dari pihak Israel sendiri, antara lain dari Yoav Galan, itu Menteri Pertahanannya, atau lebih tepat disebutnya Menteri Perangnya kan, Israel Defense Force ya ininya kan, IDF, tapi lebih cocok IOF, Israel Occupation Force gitu ya, harusnya seperti itu sih. Ya, kita yang kubu pro Palestina biasanya nyebutnya IOF gitu, bukan IDF. Nah, dia bilang mulai hari ini kami akan menutup makanan, listrik, bahan bakar dan air ke Gaza total. Dia bilang gitu.
ketika sudah ada pernyataan resmi kami akan menutup air, makanan, listrik dan BBM, ya udah berniat berarti kan, berniat menghancurkan sekelompok orang etnis tertentu, yaitu apa, orang Palestina di Gaza. Jadi fakta niat itu sebenarnya udah belak-belakan disampaikan oleh orang Israel sendiri. Nah kemudian yang mereka sampaikan juga adalah, oh ini kan pembelaan diri, gara-garanya kan Hamas tanggal 7 menyerang kami. Nah itu adalah kesalahan logika yang sangat fatal yang memang terus disebarluaskan. Mana sih yang sebab, mana yang akibat? Gitu kan? Non causa pro causa fallacy ya, kesalahan menetapkan mana yang sebab, mana yang akibat. Tanggal 7 Oktober itu bukan akibat, bukan sebab ya, tapi akibat dari penjajahan yang sudah berlangsung 75 tahun yang lalu kan. Hamas berdiri itu sejak awal ya untuk melawan penjajahan Israel kan gitu ya. Berarti yang jadi sebab adalah penjajahan Israelnya. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa Israel mengatakan itu membela diri yang tanggal 7. Nggak bisa. Karena posisinya adalah di sini adalah Israel itu justru dia yang menyebabkan semua ini terjadi gitu ya. Dimanapun di dunia ini negara atau bangsa yang terjajah pasti akan melawan, dan melawan itu juga sudah dilindungi, hak untuk melawan itu sudah ada di hukum internasional juga ya, misalnya resolusi 3717 ya kalau nggak salah ingat, atau 5317 saya lupa lagi, tahun 82 itu mengatakan bahwa semua bangsa yang dijajah oleh kekuatan asing berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perlawanan bersenjata. Jadi Hamas memang berhak, tapi tidak pernah ada resolusi yang mengatakan pihak penjajah berhak membela diri, nggak ada kan? Dan secara logika nggak masuk akal. Kok bisa ada yang orang misalnya pencuri masuk ke dalam rumah seseorang gitu ya, terus si pemilik rumah misalnya melawan, terus si pencurinya juga melawan lagi, loh saya kan membela diri dari, nggak mungkin, maksudnya nggak akan diterima logika seperti itu. Si penjahatnya yang mengatakan saya membela diri dari orang yang dia jahati, nggak bisa seperti itu kan. Nah, jadi yang tanggal 7 itu memang Hamas melakukan serangan, Hamas dan milisi-milisi lain, jadi tidak sendirian sebenarnya. Ada milisi-milisi ya, lain. Jadi di Palestina itu, di Gaza itu ada banyak, ada belasan milisi perjuangan dengan ideologi yang berbeda-beda sebenarnya. Kalau Hamas ya jelas Islam. Ada juga yang disebut PIJ, Palestine Islamic Jihad, itu ya Islam juga. Tapi ada yang ideologinya Marxisme juga ada, misalnya PFLP misalnya. Terus ada yang nasionalis juga ada gitu. Jadi ada banyak. Nah, tapi mereka sama-sama berjuang dan bahu-membahu berkoordinasi satu sama lain untuk melawan Israel. Nah, pada 7 Oktober itu ya itu adalah rencana perlawanan yang memang sudah disusun jauh-jauh hari, karena memang mereka harus melawan kan. Orang yang terjajah itu nature-nya pasti melawan, nggak mungkin diam terus gitu kan. Nah, mereka akhirnya melakukan perlawanan tanggal 7 itu sebenarnya niat awalnya hanya untuk mencari sandera. Karena sebelumnya itu pernah terjadi satu sandera, satu tentara Israel mereka bisa tahan, itu ada 1.200 sandera Palestina yang dilepas gitu. Jadi mereka ingin mengulangi ini ya, jadi mereka mengambil ratusan sandera dengan tujuan supaya ada ribuan, ada sekitar 5.000 orang yang ditahan oleh Palestina. Oleh Israel, orang Palestina yang ditahan oleh Israel. Sebelum Oktober. Sebelum Oktober, iya, sebelum Oktober itu ada 5.000-an. Sekarang sudah naik jadi 9.500. Pasca 7 Oktober, karena Israel terus menangkapi orang-orang baik di tepi barat maupun di Gaza. Nah, sebenarnya untuk mencari sandera, tapi ketika itu terjadi, tentara Israelnya kan begitu ada istilahnya musuh masuk, mereka SOP-nya itu disebutnya Hannibal Directive. SOP-nya adalah serang semuanya. Mau itu orang Israelnya, mau itu orang Palestinanya. Gitu. Jadi sehingga yang di kibbutz itu, yang di permukiman-permukiman Israel yang di sekitar Gaza itu kan memang banyak yang tewas. Itu sebenarnya yang tewas juga orang Palestina sendiri dan orang Israelnya. Dan yang menembak adalah tentara Israel. Bukan Hamasnya yang menembaki, enggak gitu. Kemudian ada festival musik. Nah, itu juga kebetulan pula ada festival musik, itu kan nggak diduga juga ya. Kemudian ternyata ada festival musik
dari ini dari pangkalan militer pangkalan udaranya Israel itu langsung dikirim pesawat-pesawat Apache dengan instruksi tembak, di bawah ada Hamas. Dan mereka menembaki membabi buta orang-orang yang di bawah. Sehingga memang ada ribuan yang meninggal di situ waktu itu, termasuk orang Palestina juga gitu ya. Dan itu menghadiri festival musik tersebut. Dan itu diakui oleh media-media Israel sendiri, yang memberitakan justru media Israel ya. Yang jadi ini pemberitaannya dari media Israel sendiri, dan mereka mewawancarai tentara-tentara tersebut, mewawancarai pilot-pilot Apache tersebut. Apa yang terjadi waktu itu? Mereka bilang ya instruksi dari buat kami tembak. Kami kan nggak bisa lihat siapa aja, katanya. Menurut mereka seperti itu. Tapi kejadian itu kemudian juga ditambah dengan isu lain yang kemudian hanya berdasarkan satu orang kemudian diamplifikasi dengan sangat dahsyat, dan kemudian akhirnya dianulir juga. Misalnya ada 40 bayi dipenggal, ada ratusan perempuan diperkosa. Nah itu ditambahin berita-beritanya sangat mengerikan seperti itu, dan ternyata terbukti enggak gitu kan. Sehingga itu dijadikan alasan buat Amerika Serikat untuk mendukung, oh iya Israel berhak untuk membela diri. Nah akhirnya Israel kemudian langsung melakukan operasi yang mereka sebut pembalasan, padahal tidak pembalasan kan. Ini sebenarnya ini ya sudah, ini adalah antara pihak yang terjajah yang sedang melawan dengan penjajahnya. Nah selama konflik dari 7 Oktober sampai sekarang 19 April itu kan banyak korban dan sebagainya. Yang Ibu lihat dukungan bangsa Arab itu seperti apa sebetulnya terhadap Israel dan juga terhadap Palestina? Apakah terbelah atau tidak? Ya, kita perlu membedakan antara bangsa dengan elitnya, dengan rezimnya ya. Kalau bangsanya, orang-orang Arabnya, mereka itu kan punya solidaritas sesama Arab, sesama Muslim pula ya. Itu luar biasa, itu mereka berdemo di Jordan itu sudah berminggu-minggu ya, berdemonstrasi di depan kedutaan Israel di Jordania. Dan itu direpresi oleh tentara Jordania gitu kan. Jadi artinya kalau bangsa ya pasti mereka sangat ingin menolong orang Palestina. Yang jadi masalah adalah elitnya, rezim-rezimnya. Nah, rezimnya inilah, karena itu rezim monarki ya, kerajaan, sehingga kan dia nggak dengar suara rakyat kan. Kalau monarki ya keputusan si rajanya gitu. Nah, rajanya ini kan kalau kita lihat sejarahnya, kenapa mereka jadi raja? Siapa yang menaruh mereka di kursi kerajaan? Kita akan lihat balik lagi ke Perang Dunia I tadi, ketika bagi-bagi jatah, ketika Ottoman kalah, kemudian wilayahnya kemudian jatuh ke tangan Inggris dan Prancis. Nah, waktu itulah bagi-bagi jatah, Palestina buat Inggris, nanti Suriah buat Prancis, Lebanon buat Prancis, nanti Saudi Arabia dan negara-negara Teluk itu Inggris dan Prancis yang menentukan siapa yang ada di sana gitu ya. Jadi mereka ya memang sejak awal berdirinya, makanya disebutnya negara-negara, kalau istilah teoritisnya tuh negara-negara Arab ini bukan negara-negara yang mampu menetapkan nasibnya sendiri, karena memang dia sangat bergantung pada negara-negara inti, yaitu negara-negara core, apa itu ya, Inggris, Prancis, dan sekarang Amerika yang lebih dominan. Jadi mereka tidak berani menetapkan sendiri apa sih sebenarnya lebih penting buat bangsa kami, tapi lebih ke si elitnya ini, karena dia bekerja sama dengan pihak jadi ada perbedaan suara tadi masyarakat Arab dengan elit ya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi yang lebih lagi ini gitu, yaitu terkait dengan serangan Iran ke Israel. Kebetulan itu diawali dari serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus di Syria. Dan menurut Ibu, efek dari serangan ini terhadap Palestina itu sendiri apa sebetulnya? Ya, kan ini awalnya itu kedutaan Iran di Suriah dibom oleh Israel, ya. Konteksnya apa gitu? Kenapa sih kok harus dibom oleh Israel? Konteksnya itu adalah karena Iran itu menyuplai senjata, dana, dan teknologi pembuatan senjata, sehingga Hamas, PIJ itu bisa bikin senjata sendiri. Itu kan teknologi dari Iran gitu ya, dan itu diakui secara terbuka oleh Iran, oleh Hamas. Oleh Hamas. Iya.
oleh Hamas, oleh PIG, oleh PFLP, iya memang betul yang kasih senjata kami adalah Iran, kasih teknologi, kasih uang. Dan itu satu-satunya negara di dunia yang berani melakukan itu. Jadi Iran itu satu-satunya, yang lain membantu, Indonesia bantu, negara-negara Arab bantu, tapi kan bantuan kemanusiaan. Betul. Tapi untuk bantuan senjata itu memang hanya Iran yang kasih. Itulah sebabnya Israel tidak ingin ini berlanjut gitu ya, bantuan Iran. Jadi akhirnya sejak lama memang Israel melakukan banyak serangan ke Iran sebenarnya meskipun ini yang pertama kali. Jadi sebelumnya itu misalnya saintis-saintis Iran dibom misalnya gitu, atau ada aksi-aksi teror di dalam Iran. Pihak Iran ngomong ini di belakang ini Mossad nih gitu, tapi kan itu by proxy ya, nggak, jadi tidak belak-belakan. Nah ini sekarang yang di Damaskus itu betul-betul jet tempurnya Israel yang langsung mengebom gedung kedutaan. Nah itu kan pelanggaran hukum internasional luar biasa itu ya, karena artinya karena gedung kedutaan itu sama dengan wilayah sebuah negara gitu kan. Jadi konteksnya itu, jadi kenapa Iran dibom ya karena Iran membantu Palestina, Iran membantu Gaza, gitu. Membantu perjuangan bersenjata di Gaza. Artinya dengan memahami konteks seperti ini kita akan melihat bahwa perang antara Iran dan Israel sebenarnya untuk Palestina gitu ya. Ini yang sering untuk kepentingan Palestina. Untuk kepentingan Palestina. Jadi dari sisi ini sebenarnya Iran tuh berkorban ya. Berkorban kan berarti APBN-nya itu banyak disedot untuk membantu perjuangan Palestina gitu kan. Terus korban dia di embargo juga kan oleh Amerika Serikat gitu. Nah itu sih ininya konteksnya, sehingga dampaknya ke Palestina ya jelas besar dari sisi bahwa ketika Iran menyerang ke Israel itu kan meskipun itu serangan terbatas tapi membuktikan banyak hal. Pertama ternyata Iron Dome tidak sehebat itu, sehingga klaim dari Israel 99% itu bisa dikalahkan. Iya betul, tapi juga dari sisi oke lah katakanlah 90% dipatahkan, itu kan memang strategi seperti itu ya. Jadi gini, Iran itu hanya ingin targetnya hanya untuk mengirim rudal ke 3 pangkalan militer kan, di Ramon, Nevatim, sama satu lagi di Golan. Tapi untuk sampai ke situ Iron Dome-nya harus tersaturasi dulu. Jadi dia kirimlah drone ratusan, yang drone-nya juga bukan yang tercanggih, yang murah, yang penting untuk memancing Iron Dome ngeluarin ininya kan, anti-misilnya. Jadi sampai tersaturasi, belum nanti Inggris, Prancis, Jordan juga bantu kan, bantu ini. Ya kalau seandainya klaimnya sampai 90% ditangkis ya memang tujuan awalnya bukan untuk sampai itu drone-nya, memang untuk membuat sistemnya tersaturasi, barulah masuk rudal balistiknya kan, dan tepat kena sasaran ke pangkalan militernya Israel. Sehingga di sini di pihak Irannya itu sudah dapat data tuh. Oh, jadi cara kerjanya Iron Dome seperti ini, yang Patriot, yang David Sling, semuanya dia udah paham. Kemudian juga kan dari sisi biaya, itu 1,3 miliar dolar dalam 5 jam habis kan? Karena itu kan 1,3 miliar dolar dalam 5 jam, dan itu 67% anggaran militer Israel bulan itu yang disuplai oleh Amerika Serikat. Jadi itu udah maksudnya sementara Iran itu hanya 35 juta dolar. Perbedaannya jauh sekali. Jauh sekali, 37 kali lipat Israel keluar uangnya, terkuras. Dan itu akan membuat semua pihak akan berpikir, oh dalam 5 jam saja ternyata habis segini. Nggak akan sustainable kalau harus perang berkepanjangan. Israel nggak akan sanggup kalau harus perang berkepanjangan dengan Iran. Karena ternyata Iron Dome itu nggak sekuat yang mereka pikir gitu kan. Kan terujinya baru sekarang ya. Kan belum ada yang pernah menyerang Iron Dome ya, kecuali roket-roket sederhana dari Hamas. Ya kan? Nah, jadi dari sisi teknologi itu pasar senjata udah kalah juga tuh, udah kelabakan juga mereka mengagung-agungkan sistem pertahanan udara yang sangat mahal. Ini ternyata kalah gitu. Dan ternyata drone yang murah itu ternyata bisa dipakai, itu kan kecerdikan ya, strategi juga gitu. Terus juga dari sisi bahwa tekanan ini akan membuat harapannya di meja perundingan
Israel tuh kan kenapa kok nggak ada gencatan senjata sampai hari ini? Itu karena di meja perundingan Israel tuh masih di atas angin terus kan. Oh kami nggak mau, pokoknya lepaskan semua sandera. Terus Hamas harus di tekuk lutut dan pemerintahan di Gaza harus orang lain, bukan Hamas lagi. Itu kata Israel. Sementara kata Hamas di meja perundingan nggak bisa. Bantuan harus masuk, pertukaran sandera dilakukan. Kalau Israel kan nggak mau pertukaran sandera doang, sandera Israel harus dilepas, tapi tahanan Palestina nggak dilepas. Terus pihak Hamasnya ingin seluruh pasukan keluar dari Gaza. Nah dengan kondisi yang saat ini diharapkan daya tawar pihak Palestina akan lebih kuat di sini, ya. Gitu ya. Betul. Jadi sampai titik ini sebetulnya konflik antara Iran dan Israel itu ada sisi untuk keuntungan Palestina ada ya? Iya ada, daya tawar terus juga menaikkan moral juga ya, artinya spirit orang-orang Palestina semakin tinggi juga gitu kan. Oh ternyata nggak sekuat itu ya Israel gitu kan. Betul. Dan kemudian juga saya melihat beberapa cuplikan video warga Israel yang ketakutan. Iya, dan orang-orang Palestina yang serangan diwawancarai kan juga banyak ya, mereka langsung wah nggak kebayang ini bisa terjadi gitu, ternyata ada juga yang berani gitu. Dan yang perlu kita perhatikan ini kan perang itu strategi dan waktunya juga mungkin panjang juga, tapi mudah-mudahan tentu cepat berakhir. Kita berdoa cepat berakhir. Jadi memang ya sementara segini dulu gitu ya dari pihak Iran ya. Oke segini dulu kita udah mencapai hasilnya, banyak yang jelas pihak Israelnya kelihatan sekali sangat terdesak saat ini, dan Amerika Serikat juga kan menolak untuk ini ya, jadi minta Israel tidak membalaskan seperti itu ya. Betul, karena memang di Amerika sendiri sekarang penduduknya udah mulai naik nih, partisipasi untuk bisa mendukung Palestina. Ya karena mereka sudah mulai terbuka ya, menyadari bahwa ternyata APBN-nya banyak sekali yang dipakai untuk mendanai Israel, alih-alih mendanai atau mensubsidi pendidikan, kesehatan di dalam negeri kan gitu ya. Betul. Iya. Dari mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir ya Bu ya dari kami, dari sisi kemungkinan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia dalam proses mendukung Palestina menurut Ibu? Ya kalau belajar dari kejadian di Afrika Selatan ya, di Afrika Selatan tahun 90-an kan rezim apartheidnya tumbang. Itu kan kenapa kok tumbang? Karena ekonominya udah kelabakan tuh, pilar-pilar ekonominya runtuh karena apa? Diboikot oleh orang-orang sedunia gitu. Jadi memang tidak ada perang, tapi negara-negara sedunia itu tahu bahwa ini rezim apartheid ini kejam terhadap orang-orang kulit hitam. Jadi kompak sedunia untuk memboikot secara ekonomi. Nah, Israel 75 tahun menjajah Palestina, sekarang juga memerangi Palestina, sudah 6 bulan ya di Gaza. Itu kan butuh logistik. Tadi itu 5 jam aja udah habis 1,3 miliar dolar. Logistiknya itu dari siapa gitu kan? Kan dari Amerika Serikat udah jelas sebagian besar, tapi Amerika Serikat dari siapa? Uangnya kan dari kerja-kerja ekonomi ya, dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan transnasional. Nah, artinya kita juga bisa berperan sebagai masyarakat sipil ya. Kalau negara mungkin beda lagi ininya, tapi sebagai masyarakat sipil kita bisa berperan di sini untuk berjuang di bidang ekonomi ini ya, melemahkan pilar-pilar ekonomi ini. Dan saya pikir itu akan berdampak baik juga untuk UMKM kita ya. Kalau kita memilih produk dalam negeri kan kita sendiri yang mendapatkan keuntungannya. Di saat yang sama kita juga berperan dalam melemahkan pilar-pilar ekonomi yang menopang Israel, yang memberikan logistik kepada Israel. Tapi kalau dari sisi negara, saya pikir ya yang sudah dilakukan Indonesia mungkin ya sejauh ini ya kita berterima kasih gitu ya pemerintah Indonesia, kita dukung pemerintah Indonesia yang terus melakukan upaya diplomatik. Tapi kalau saya pribadi gitu, saya berharap ya adalah langkah yang lebih berdampak lagi gitu ya. Apa itu Bu kira-kira? Sama ya di bidang ekonomi. Jadi gini, kan memang sudah ada negara-negara yang misalnya kayak Irlandia gitu ya. Jadi misalnya aksi boikotnya itu sudah
bersama-sama negara gitu loh. Jadi bukan hanya masyarakat sipil yang bergerak nih gitu kan. Nah, saya pikir itu akan dampaknya akan lebih besar karena kita 270 juta orang, kita pasar yang sangat besar. Kalau kita berani bergerak, saya pikir dampaknya juga akan sangat besar juga. Betul. Pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Ibu ya, terkait dengan kondisi kekinian antara Iran dan Israel, apakah mungkin Israel menyerang Iran, lalu kemudian tercipta perang secara terbuka? Hari ini kan sudah diberitakan, media massa itu banyak memberitakan, oh sudah menyerang. Tapi kalau bantahan dari pihak Iran, dan juga tidak ada bukti foto dan video sebenarnya. Ada yang tersebar, oh ternyata itu video atau foto 2 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi kalau yang terjadi, kalau menurut media Iran adalah memang ada 3 drone yang terbang di udara di daerah Isfahan dan kemudian ditangkis oleh istilahnya apa ya, pertahanan udara Iran gitu ya. Tapi itu datang dari dalam Iran sendiri. Siapa ini? Bukan dari luar. Nah itu siapa? Karena memang di dalam Iran itu memang ada betul ya, ada unsur-unsur yang yang memang dibiayai oleh Amerika dan Israel untuk melakukan perlawanan gitu ya. Ada kelompok-kelompok teroris yang masih diam-diam ada di Iran gitu. Nah itu kemungkinan mereka ya yang jadi kayak ngasih umpan gitu ke udara, dan kemudian memang betul ada terdengar suara ledakan, lalu secara serempak media barat langsung sudah ada ledakan gitu. Tapi Israel sendiri kan tidak ada pernyataan. Pihak Israel tidak ada pernyataan kami sudah menyerang, itu nggak ada. Dan pihak Iran juga menyatakan tidak ada serangan dari luar, tapi itu ada drone yang ada di dalam. Nah itu kan nanti kita tunggu penyelidikannya siapa nih sebenarnya yang melemparkan seperti itu. Nah apakah Israel akan menyerang? Tadi itu biayanya terlalu besar. Jadi saya pesimis ya. Saya tidak mengatakan. Saya lebih memilih pada teori kayaknya nggak mungkin Israel menyerang. Karena tadi itu ya. Karena kalau Israel berani menyerang, Iran kan akan kembali menyerang, dan kata Iran, kalau kami diserang 10 kali lipat nih, itu yang kemarin baru senjata, itu memang betul ya, drone-drone yang versi-versi lama itu yang dikeluarkan. Rudalnya juga rudal yang versi lama yang dikeluarkan, belum yang tercanggih belum dikeluarkan. Nah itu kan Israel juga berhitung itu, dan kemudian dari Israel sampai ke Iran itu kan melewati negara-negara Arab ya, Jordan ya, terus bisa Irak, bisa Saudi dulu, baru nyampe ke Iran. Ya berarti harus minta izin dulu tuh dari negara-negara itu. Irak nggak akan mau karena Irak dan Iran ada hubungan baik. Saudi Arabia juga saya pikir akan sangat berhitung, kan mereka sudah normalisasi hubungan juga kan. Jordan juga meskipun kemarin membantu Israel menangkis drone-drone dari Iran, saya pikir juga itu terlalu beresiko juga buat Jordan gitu. Nah, jadi kayaknya kecil kemungkinan kalau Israel betul-betul berani mengirim serangan yang besar ke Iran. Juga Amerika Serikat kan juga sudah mengatakan nggak mau, karena seandainya itu terjadi itu jadi perang regional ya, dan nggak ada yang mau perang regional saya pikir, kecuali Israel. Israel memang pengen ada perang regional untuk mengalihkan perhatian dunia dari Gaza kan gitu ya. Tapi kan yang lain-lain nggak ada yang mau, semuanya berhitung berhitung rasional lah gitu. Amerika nggak mau, Turki nggak mau, negara-negara Arab juga tidak ada yang mau kalau harus sampai terlibat dalam perang. Apalagi sekarang juga ini power Amerika udah semakin decline. Tambah lagi yang serangan itu menurut saya strategisnya itu ya, loh ternyata Amerika Serikat nggak terlalu kuat tuh gitu ya. Ternyata Iron Dome itu kan buatannya Amerika Serikat ini kan teknologinya. Ternyata bisa dikalahkan dengan strategi dan kecerdikan. Iya betul. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu, sekali lagi, mungkinkah Palestina merdeka? Dan apa yang menjadi kunci utama untuk bisa mereka merdeka? Ya, tentu mungkin ya. Saya optimis dalam waktu dekat Palestina bisa merdeka. Tapi mungkin yang perlu kita pahami bersama adalah musuhnya Palestina itu sangat kuat. Musuhnya Palestina itu Israel kan. Israel didukung oleh negara-negara kapitalis terbesar di dunia, Amerika Serikat, Eropa, dan dukungan dananya sangat besar. Artinya kalau kita berharap Palestina sendiri yang berperang melawan Israel, nggak bisa gitu. Itu Israel itu jadi dan kekuatan kapitalisme dunia ini
itu kan dia melakukan banyak eksploitasi sumber daya alam itu kan di seluruh dunia ya. Artinya gini, Israel Palestina itu seolah garda terdepan bagi perjuangan negara-negara berkembang, negara-negara selatan yang selama ini dieksploitasi oleh kekuatan barat ini, kan gitu ya, kekuatan kapitalisme barat ini. Artinya untuk melawan Israel dan kekuatan-kekuatan di belakangnya, itu Palestina harus didukung oleh semua negara-negara selatan gitu, yang sebenarnya juga menjadi korban yang sama dari sistem ini gitu ya. Dan saya pikir kesadaran untuk ke arah itu udah semakin muncul gitu, dan mudah-mudahan semakin membesar sehingga bantuan ke Palestina itu semakin membesar, bantuan kepada perjuangan Palestina semakin membesar, dan harapannya ya Palestina akan merdeka. Nah, skenario seperti apa gitu ya? Skenario-nya itu ketumbangnya rezim Zionis. Jadi rezimnya yang tumbang gitu loh. Sama seperti rezim apartheid di Afrika Selatan. Ketika rezimnya tumbang, ya sudah berarti kebijakan-kebijakan perangnya nggak ada lagi kan? Kebijakan penjajahannya nggak ada lagi. Nah, dibentuk referendum, sebuah pemerintahan yang didasarkan pada referendum yang memberikan hak kepada hak yang adil kepada semua orang yang ada di tanah itu. Orang-orang Palestina yang terusir berhak untuk kembali. Jadi pemerintahannya, jadi itu sebenarnya skenario yang sangat demokratis ya. Jadi kita membentuk pemerintahan yang demokratis. Kan Israel tidak demokratis. Kalau demokratis pasti menghargai HAM ya. Nah, yang rezim yang sekarang. Nah, sekarang dibentuk sebuah pemerintahan yang menegakkan hak semua orang, terutama pasti orang-orang Palestina di sini. Nah, orang-orang Zionisnya bagaimana ya? Pasti akan pulang ke negara masing-masing. Tidak perlu diusir ya. Sekarang aja udah pada pulang kan karena ketakutan gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang memang ya sudah ini tanah air saya gitu. Bisa jadi nanti akan ada negosiasi. Oke, ganti rugi atau apa kayak gitu. Ya. Terima kasih Bu Dina Sulaiman atas perbincangan yang luar biasa. Pemirsa, perbincangan kita kali ini memang sedikit berat, tetapi setidaknya inilah bagian kecil dari kontribusi kita untuk perjuangan bangsa Palestina. Terima kasih sudah menyimak Story of Life Turning Point bersama saya, Deddy Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi. Tes sidik jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh. Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi, siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi.
Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.